Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidatu Sa'adah Zummala'il Abizah Kubailal Bidayah Haya bina nahmaduhu wa nasta'inuhu subhanahu wa ta'ala hamdan bila ghayah wa madhan bila nihayah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Bapak Ibu, saudara-saudara jamaah salat subuh Masjid Ar-Rahman yang dirahmati Allah, izinkan saya dengan keterbatasan dan sisa-sisa suara saya untuk mengakhiri kisah terjadinya perjanjian Hudaybiyah, di mana pada pertemuan kemarin saya sampaikan bagaimana peran Abu Dujanah, seorang Mekah yang masuk Islam tetapi karena terikat perjanjian Hudaybiyah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saja tidak bisa menolongnya, hanya bisa mendoakan semoga Allah merahmatinya. Nanti akhir kisah ini Bapak Ibu, setelah Nabi sampai di Madinah, ada seorang laki-laki Mekah juga yang ternyata di Mekah banyak orang Muslim, tetapi karena terikat dengan satu poin butir perjanjian Hudaybiyah tidak bisa ke Madinah. Karena kalau ke Madinah harus dikembalikan ke Mekah. Sementara orang Madinah yang ke Mekah tidak boleh dikembalikan ke Madinah. Itu salah satu dari sekian banyak poin yang ditulis dalam perjanjian Hudaybiyah. Dan seorang lelaki Mekah ini yang sudah masuk Islam bernama Abu Basir. Yang kemarin Abu Dujanah, ini Abu Basir. Abu Basir sempat lepas dari tahanan, lari dan dikejar oleh dua sipir tahanan. Lari Bapak Ibu, cukup lumayan, dari Mekah ke Madinah berapa kilometer itu, lari, naik turun bukit, lewat padang pasir, lewat hutan. Akhirnya sampai di Madinah, dan tempat yang paling aman menurut Abu Basir adalah masjid. Maka masuk masjid, dan di dalam masjid ada Rasulullah. Dua orang yang mengejar ini orang kafir dan masuk masjid. Nah, Bapak Ibu, dari peristiwa ini maka dibolehkannya ada orang kafir masuk masjid. Jadi kalau misalnya besok di masjid kita ada orang kafir, boleh-boleh saja, nggak apa-apa. Di masjid kauman saja kadang ada turis pakai celana pendek nyunting khutbah Jumat, tapi nggak ikut khutbah Jumat. Memang agamanya beda. Tapi jangan dibalik. Nanti kita masuk gereja, nggak perlu, nggak ada gunanya. Jadi kita dilarang masuk tempat-tempat peribadatan mereka. Saya pernah ngajak bapak saya ke Borobudur, ngaduk ngejejer gak mau naik. Apa kata bapak saya? Ngapain Borobudur? Cuma batu-batu ditumpuk. Waktu itu saya nggak tahu maksudnya. Minta pulang-pulang aja, antar saya ke Suwada saja. Malah pengen ke Suwada daripada ke Borobudur. Rupanya ada teman-teman saya seperti itu, tidak mau ke tempat peribadatan. Ke Bali saja nggak mau. Buat apa? Mending ke masjid-masjid gitu. Ada yang prinsip seperti itu. Jadi memang jangan dibalik. Biarkan orang
masuk masjid orang kafir. Tapi kita juga nggak boleh mengkafirkan, karena Nabi sendiri ketika dakwah 12 tahun baru turun surat Al-Kafirun, wahai orang-orang kafir, tidak langsung mengkafirkan. Setelah 12 tahun diajak Islam nggak mau, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Diberitahu sama saja dengan tidak diberitahu tetap kafir, ya udah. Itu nunggu 12 tahun Nabi nggak langsung mengkafirkan. Nah, kembali ke kisah ini, Abu Basir minta tolong, ya Rasulullah, saya sudah masuk Islam, tolonglah saya. Kata dua orang kafir, ya Muhammad, ingat perjanjian Hudaybiyah, harus dikembalikan ke Mekah. Kata Nabi, silakan, saya kembalikan, bawa aja. Saya nggak bisa nolong sama Abu Basir. Lalu dibawa lagi ke Mekah. Tapi kata Nabi mendoakan, doanya sama dengan doa yang diberikan kepada Abu Dujana. Sabar ya Abu Basir, semoga Allah merahmatinya. Di Abu Basir dibawa lagi oleh dua orang kafir ini ke Mekah. Di tengah jalan ketika istirahat, Abu Basir berhasil membunuh salah satu orang kafir. Dibunuh itu. Dan satu orang kafir yang lagi takut, terus lari, dikejar sama Abu Basir. Jadi terbalik, tadi Abu Basir dikejar, sekarang Abu Basir mengejar orang kafir itu. Karena tinggal satu, yang satu sudah dibunuh. Jadi Abu Basir ini ternyata preman masuk Islam. Jadi yang satu dibunuh, yang satu lari dikejar. Tadinya Abu Basir dikejar. Dan ketika dikejar, orang kafir ini malah larinya ke Madinah, tidak ke Mekah. Lari ke Madinah dan masuk masjid. Ada Rasulullah. Terus minta tolong, ya Muhammad, tolonglah aku mau dibunuh sama Abu Basir. Kata Nabi, nggak ada urusan dengan saya. Tadi perjanjiannya gimana? Kan harus dikembalikan ke Mekah. Kata Nabi, kan sudah saya kembalikan. Saya sendiri lepas, nggak ada urusan dengan saya. Silakan, urusan sendiri. Nah akhirnya kata Nabi, pulang ini orang kafir, pulanglah. Kalau memang kamu takut dibunuh sama Abu Basir, pulanglah ke Mekah. Biarkan Abu Basir lepas. Nah, orang ini kembali ke Mekah. Kemudian Abu Basir, ya Rasulullah, izinkan saya tinggal di Madinah. Kata Nabi, nggak bisa. Saya terikat dengan perjanjian. Saya juga nggak mau ke Mekah. Ya terserah kemana. Akhirnya Abu Basir mencari tempat, dan ada satu lokasi Bapak Ibu yang luas sekali. Ada hutannya, ada kebunnya, ada gunungnya, ada padang pasir, luas sekali. Tapi gak ada yang punya ini, gak ada pemiliknya. Mungkin kalau konangan Luhut diminta ini, atau konangan siapa itu yang ketua PAN mungkin diminta. Ini gak ada yang punya ini. Jadi disitulah Abu Basir tinggal sendirian. Apa pekerjaannya? Menyergap. Setiap ada orang Mekah, kafilah atau kabilah ke Madinah disergap sendirian ini. Ada satu orang ke Madinah, orang kafir terutama dari Mekah, mau dagang sergap, lumayan dapat satu onta. Datang lagi sergap lagi dapat domba. Datang tiga, sikat tiga, sama tiga itu bisa itu. Jadi kabilah disebut kafilah kalau membawa 3 onta, itu disergap. Jadi lama-lama persediaannya tambah banyak, ontanya tambah banyak, dombanya tambah banyak, stok makanannya tambah banyak. Akhirnya tambah banyak pula perlengkapan dan peralatan yang dimiliki oleh Abu Basir. Ini sendirian Bapak Ibu, luar biasa. Karena ke Madinah nggak boleh, ke Mekah juga nggak mau, kan sudah Islam. Berita ini akhirnya menyebar. Kan orang yang disergap pulang ke Mekah cerita, saya di sana disergap, namanya Abu Basir. Di Mekah menyebar beritanya. Abu Dujana dengar, karena Abu Dujana masih ada di Mekah, dengar ada berita di satu lokasi ada orang sendirian berjihad, maka Abu Dujana lari dari Mekah menuju daerah ini dan bertemulah dengan Abu Basir. Mereka berdua duet akhirnya. Tadi sendirian bisa menangkap 3 orang, 2 bisa 6 orang. Bahkan
masuk Islam, dengar kalau di sana pintu jihad terbuka. Kan orang Islam kalau dengar jihad senang itu. Daripada hidup mendingan mati syahid itu semangat. Kalau beda dengan tempat kita, kalau ada jihad biasa aja. Hujan aja nggak ke masjid apalagi jihad. Soalnya itu ada jihad senang. Maka mendengar ada 2 orang bisa menyergap 50 kafilah dalam rangka jihad, maka banyak orang lari ke daerah namanya daerah Is. Maka bertambah lagi kelompok orang-orang yang di wilayah menjadi 70 orang, yang mimpin 2 orang, Abu Basir sama Abu Dujana. Itu terkumpul 72 orang, dan 72 orang ini Bapak Ibu mampu menghadang 300 kafilah. Luar biasa ini berkembang. Dan ini Bapak Ibu ternyata berkat doanya Rasulullah tadi, mendoakan Abu Basir dan dulu mendoakan Abu Dujana. Kalau sabar, insya Allah Allah berikan rahmat. Karena 72 orang mampu menyergap 300 orang, bahkan suku-suku lain di luar Jazirah Arab dengar mereka ingin bergabung. Jadi tambah banyak lagi sampai 300 pasukan itu dan siap menyerbu Mekah. Tapi berita ini terdengar oleh Abu Sufyan. Akhirnya Abu Sufyan ke Madinah menemui Rasulullah. Ya Rasulullah, saya minta satu kebaikan hati dari Rasulullah. Apa? Saya ingin membatalkan satu perjanjian Hudaybiyah, yaitu orang Mekah yang ke Madinah tidak perlu dikembalikan ke Mekah. Jadi mereka yang membuat perjanjian, mereka sendiri yang membatalkan. Lalu ditunjukkan perjanjiannya yang ditulis di atas kulit lontar dan dihapus. Jadi dibatalkan satu, yang batalkan mereka yang membuat perjanjian. Rasulullah tidak membatalkan, tapi mereka yang membatalkan sendiri. Lalu Nabi mendekati Umar, ya Umar, ingat gak dulu ucapanmu? Kita menang, kita gak kalah kan? Ya Rasulullah memang cerdas. Itu ucapan Umar. Nah Bapak Ibu, selesai sampai di sini perjanjian Hudaybiyah, tapi dampaknya tidak berhenti di sini. Karena perjanjian ini berlaku selama 10 tahun dan membuka peluang emas bagi Rasulullah untuk berdakwah di luar Jazirah Arabia. Di Mekah terhenti 10 tahun perjanjian ini. Maka Nabi tidak dakwah lagi ke Mekah, tapi malah keluar. Dan salah satu dakwah yang pertama adalah sesuai dengan janji Allah, yaitu perang Khaybar. Perang yang dijanjikan Allah, perang yang diperintahkan Allah, yang turun ayatnya ketika Baitul Ridho. Jadi waktu saya sampaikan kemarin, Utsman bin Affan disandra, Nabi membuat Baitul Ridwan, Baiat Ridwan di bawah pohon Ridwan. 1.400 orang berbaiat kepada Nabi, kecuali satu orang yang bersembunyi di belakang onta merah, yaitu orang munafik bernama Ja'ad bin Qais. Itu tidak ikut baiat. Dan di situ Nabi memberikan kabar, setelah Hudaybiyah Allah janjikan kemenangan besar di perang Khaybar. Maka ketika Rasul sampai di Madinah, baru 1 hari saja langsung menyiapkan pasukan. Dan baru kali ini Rasulullah menyampaikan benar-benar nyata kita akan perang. Sebelumnya nggak pernah. Perang Badar, perang Uhud, Rasulullah nggak terbuka. Ini terbuka, kita akan perang. Kita akan menuju Khaybar. Allah janjikan kemenangan yang besar. Maka orang-orang munafik Bapak Ibu kemecer. Dalam bayangan mereka kalau menang dapat ghanimah, dapat emas, dapat perak, dapat unta, dapat domba. Itu dalam pikiran orang-orang munafik. Maka berbondong-bondong orang munafik yang tadinya tidak ikut umroh, tadinya tidak mau ikut Hudaybiyah, ikut semua. Ya Rasulullah, kami ingin ikut berjihad. Mohon maaf kemarin kami tidak ikut karena direpotkan istri kami, direpotkan anak kami. Allah ngapusin. Orang munafik memang seperti itu. Jadi kalau diajak ke masjid alasannya macam-macam, repot urusan. Tapi giliran di masjid ada bansos misalnya, waduh toko kafe, ada
buat contoh apa? Tapi kalau nggak ada, nggak ngaji. Orang munafik seperti itu. Di zaman Nabi ada. Mendengar berita perang besar, senang pada mau ikut. Kata Nabi, boleh ikut silakan, tapi tidak mendapatkan ghanimah. Boleh mati syahid, boleh jihad, tapi tidak mendapatkan ghanimah. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Mereka tidak jadi berangkat karena memang niatnya dapat ghanimah. Gak mungkin mereka jihad, bermalas-malasan. Jadi yang berangkat di Medan Khaibar sejumlah orang yang ikut di Hudaybiyah, tidak ditambah, tidak dikurangi. Kecuali yang munafik tadi nggak ikut, Sa'ad bin Qais nggak ikut. Jadi 1.400 berangkat menuju Khaibar, lembah Khaibar, lembah yang sangat kuat pertahanannya. Ada 9 benteng yang sangat kokoh. Bentengnya ada di perbukitan. Pasukan Romawi saja belum bisa menembus benteng Khaibar. Bentengnya tidak seperti Frederick, bentengnya tinggi, tertutup, dan ada 9. Masing-masing dibagi 3. Ada benteng Naim, ada benteng Al-Qamus, ada benteng So'ab As-So'ab. Rasulullah sampai di sana di pagi hari. Sebenarnya malam sudah siap, tapi kata Nabi, jangan. Nabi tidak suka perang menyerang di malam hari. Kasihan musuhnya nanti kaget. Itu akhlak Rasulullah. Di dalam perang saja ada etika. Kasihan mereka sedang pada tidur nanti kaget. Nabi gak mau menyerang. Coba lihat Israel menyerang Palestina, gak pakai etika itu. Nabi pakai etika. Apa pesan Nabi? Jangan membunuh wanita, jangan membunuh anak-anak, jangan merusak pohon, tidak boleh membunuh tenaga medis. Itu etika perang. Israel membabi buta itu. Wanita dibunuh, tenaga medis dibunuh, sekolah dihancurkan, tanaman rusak semua. Mereka nggak pakai cara Nabi. Nabi menggunakan etika perang. Maka Nabi menunggu pagi. Begitu pagi datang, pasukan Nabi sudah siap dengan panji-panji kemenangan berwarna hitam. Tulisannya La ilaha illallah. Itu pun Nabi baru mengertak. Maka ketika melihat penduduk Khaibar, ada yang bawa cangkul, ada yang pergi berdagang, bertani, mereka baru kaget. Terus berlarian. Muhammad datang, Muhammad datang. Lalu semua masuk ke dalam benteng. Nabi baru mulai mengadakan penyeruan. Dan Nabi mengadakan strategi terfokus pada satu benteng. Tidak 9 benteng diserang semua, tidak, satu fokus benteng dulu. Maksudnya memecahkan, memutuskan jalur logistik biar mereka tidak saling membantu fokus. Dan benteng yang pertama kali diserang adalah benteng Naim, yang penuh dengan kesatria, prajurit-prajurit orang-orang Yahudi. Ini pertama kali perang melawan orang Yahudi. Biasanya melawan orang-orang kafir, ini orang Yahudi. Butuh waktu beberapa hari Bapak Ibu, tidak langsung selesai. Abu Bakar memimpin gagal, sampai Maghrib belum bisa menembus benteng Naim. Besoknya Umar bin Khattab juga belum bisa menembus. Sampai akhirnya ada anak kecil orang Yahudi yang memberitahu, pindah dulu ke benteng yang lain. Jadi dialihkan ke benteng As-So'ab yang memiliki banyak logistik, banyak makanan. Karena di benteng Naim nggak ada makanan. Nabi dihujani panah terus. Kalau ke benteng So'ib yang banyak makanannya, aman nanti persediaan. Karena sudah beberapa hari dan pasukan-pasukan Nabi sudah mulai kelaparan. Maka yang dikejar adalah logistik dulu. Nabi beralih ke benteng As-So'ab yang banyak logistiknya. Nah, ketika benteng As-So'ab sudah dikuasai, aman, barang-barang stok makanan, gandum, korma, ini namanya kerajaan korma. Jadi Khaibar itu kaya dengan korma. Sudah dikuasai, aman. Tinggal 2 benteng besar. Nah, akhirnya sampai pada satu benteng yang paling kuat yang namanya benteng Al-Qamus. Langsung dibikin oleh komandan orang Yahudi bernama Marhab. Marhab menantang dengan kesombongannya. Siapa yang maju dari pasukan Muslim? Ali bin Abi Thalib, jagoan di perang Badar.
langsung menebas lehernya maka tewaslah Marhab. Kemudian perjuangan belum selesai Bapak Ibu. Abu Bakar tadi gagal, Umar juga gagal. Waktu sudah mari istirahat, Nabi mengumumkan, besok kita harus menembus benteng Homs dan Naim. Saya akan memberikan panji kemenangan kepada orang yang dicintai Allah dan Rasul, dan orang ini mencintai Allah dan Rasul. Sahabat bertanya-tanya, siapa ini orangnya? Dan semuanya berharap saya. Abu Bakar berharap, Umar berharap, semua berharap mendapatkan panji kemenangan. Karena terhormat, memegang bendera itu terhormat di sana itu. Paginya ternyata Rasulullah menanyakan di mana Ali. Ali lagi sakit matanya, tapi dipanggil Rasulullah. Dan untuk sekian kalinya Nabi selalu mengobati mata dengan ludahnya. Di perang Badar, Abu Qatadah matanya lepas juga disembuhkan dengan ludahnya. Ali bin Abi Thalib matanya sakit juga disembuhkan dengan ludahnya. Sembuh Bapak Ibu. Ludahnya siapa? Rasulullah. Bagaimana dengan ludah kita? Wow, jangan coba-coba. Dengan ludahnya sembuh dan Ali siap menerima panji kemenangan. Maka begitu Ali memimpin Bapak Ibu, kita lihat Bapak Ibu, betapa heroiknya Ali, menantunya Nabi, dan Allah berikan mukjizat. Mukjizat diberikan Nabi memberikannya kepada Ali. Apa mukjizatnya? Pintu benteng besar yang dibuat dari besi dan kayu seberat 900 kilo. Berapa kintal? 9 dijebol oleh Ali. Hanya dengan dua tangannya dijadikan perisai. Ali dihujani panah seperti memegang kipas. Padahal beratnya pintu gerbangnya 900 kilo atau 9 kintal. Panah-panah menghujani, tombak menghujani. Ali seperti memegang kipas, padahal itu pintu gerbang yang sangat kuat. Maka begitu benteng Al-Qumus dikuasai, kemudian pintu gerbang sama Ali dilemparkan. Sahabat ingin tahu, 10 orang mengangkat, tidak ada yang kuat. Ternyata berat sekali. Ini mukjizat. Dan inilah kemenangan besar umat Islam, pasukan Nabi yang dijanjikan Allah ketika Baitul Ridho. Bapak Ibu, ada pelajaran buat kita. Kalau kita ridho dalam segala perjuangan, pasti Allah akan memberikan yang terbaik, walaupun tidak diberitakan. Ini diberitakan, maka betapa semangatnya sampai orang kafir, orang munafik meri. Dan ini kemenangan besar Bapak Ibu. Hasil dari kemenangan di perang Khaibar sampai saat ini masih dirasakan. Ustadz saya ketika umroh kemarin tidak sengaja menemukan di bank, salah satu bank di Arab Saudi, ada nomor rekening atas nama Abu Bakar As-Siddiq dan saldonya 20 triliun. Umar bin Khattab ada nama rekeningnya dan saldonya 18 triliun. Padahal orangnya sudah nggak ada, saldonya masih ada. Beda dengan kita, orangnya ada, saldonya nol. Nah ini berkat perang Khaibar. Nah Bapak Ibu, waktu sudah berakhir. Sampai di sini dampak dari perjanjian Hudaybiyah. Ini baru perang Khaibar. Masih ada satu lagi, perang Mu'tah. Perang apa Bapak Ibu? Mu'tah, bukan Mu'tah. Mu'tah kawin kontrak. Ini perang Mu'tah. Insya Allah akan saya sampaikan ketika khutbah Jumat atau di pengajian Ramadan tahun depan. Kan ini terakhir. Mudah-mudahan bisa ketemu lagi di Ramadan tahun depan dan Allah terima amal ibadah puasa kita. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf sudah saya habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.